Sudah diakui global, batik itu berasal dari... Kalau dipikir-pikir Lus, kan kita lagi hari batik nih sekarang. Kita pas syuting di tanggal 2 Oktober ini kita hari batik nasional. Kalau dipikir-pikir, gimana sih asal muasal batik? Emangnya batik itu sebenarnya berasal dari Indonesia atau seperti yang diributkan oleh tetangga sebelah, batik berasal dari Malaysia? Sebenarnya dia dari mana? Ini pertanyaannya sebenarnya terlalu provokatif, tapi nggak apa-apa. Aku akan menjawabnya dengan sepengetahuanku yang cetek ini ya. Iya lagi. Batik itu sebenarnya asal muasalnya dari mana? Secara ini ya, sudah diakui global, batik itu berasal dari Indonesia. Itu juga udah diakui UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Oh ya, kenapa itu makanya dijadikan hari batik juga? Karena 2 Oktober 2009 UNESCO mengakui bahwa batik itu berasal dari Indonesia sebagai warisan budaya non bendawi. Jadi sudah fix ya, batik itu berasal dari Indonesia. Oke, dan asal usulnya itu apa ya? Batik itu kan berasal dari bahasa Jawa, yang artinya amba dan titik. Amba itu artinya menggambar, dan titik itu ya titik, menggambar titik-titik gitu. Dan itu berkembang waktu kerajaan Mataram Islam gitu. Jadi asal muasalnya dari situ. Dan secara filosofis batik itu kan juga maknanya dalam ya. Makanya banyak bentuk corak-coraknya nih, kayak corak lo. Ada donat. Jujur, ini kayaknya bukan warisan Indonesia, ini warisan US. Bukan. Setiap daerah di Jawa, yaitu ya mau di pesisir, mau di tengahnya, mau di gunungannya, itu mempunyai corak batiknya masing-masing. Dan juga batik itu, corak batik masing-masing itu digunakan di event-event tertentu, misal berkabung gitu dan lain-lain. Oh, ada gituannya? Iya, dan event tertentu juga. Bukan batik itu kan sekarang aja yang dijadikan baju kayak gini ya. Misal kan secara umumnya kain panjang gitu aja ya. Jadi batik itu sudah ada dari awal kita lahir sampai nanti kita meninggal gitu, ada di setiap eventnya gitu, kayak misal lahir dari bedongnya gitu sampai meninggal. Oh, benar. Jadi secara filosofis, selain setiap coraknya ada makna-maknanya, dan itu juga sudah digunakan ya di setiap sisi kehidupan orang Indonesia atau orang Jawa waktu itu, mulai dari lahir sampai dia meninggal. Kalau tokohnya sendiri ada nggak kayak yang pertama kali menggambar si batik ini tuh disebutin nggak sih? Kalau itu sih sebenarnya secara disebutin langsung tuh kayaknya nggak ada ya. Gue nggak tahu, tapi nanti coba dicari. Tapi itu nggak ada ya kalau disebutin secara langsung siapa. Tapi itu kan tradisi itu berawal dari kayak menggambar gitu tadi, menggambar lukis. Terus setiap penggambaran itu di setiap daerah dikasihlah filosofi masing-masing gitu. Jadi kan kita ya sama aja kayak seni lah, kita menggambar sesuatu terus gambaran ini filosofinya apa, terus makin berkembang gitu jadi batik. Ya jadi batik sekarang lah yang kalau dipakai jadi baju dan lain-lain gitu. Nah, tadi kan batik itu juga disebutin di Malaysia juga mengakui bahwa batik itu juga warisan budaya mereka juga. Sebenarnya bisa dibilang juga mereka punya warisan batik, karena ya batik itu kan cuma gambaran kan ya, gambaran gitu kan ya, gambaran mau gambaran titik, mau gambaran garis dan lain-lain. Tapi orang Malaysia juga punya hal kayak gitu. Tapi apa membedakannya adalah kalau di sana tuh di Malaysia tuh biasanya batiknya itu dilukis ya, lukis, sama dia juga ada batik yang cap blok gitu, cap blok gitu. Makanya disebut kayak misal batik lukis atau batik cap. Tapi namanya juga gitu. Batik. Nah, namanya batik kenapa? Karena seluruh dunia bahkan sekarang udah diserap ke bahasa Inggris, yaitu namanya batik kan. Nggak ada bahasa Inggrisnya batik, kalau batik juga. Karena itu udah diserap memang dari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia untuk kata batik. Jadi mau di Malaysia, mau dimanapun namanya batik. Terus kenapa dia akhirnya diresmiin sama si UNESCO ya? UNESCO itu gara-gara perdebatan Indonesia Malaysia ini? Enggak harus perdebatan sih. Karena emang setiap
apa ya, setiap warisan yang Warisan. ada di Indonesia kayak peninggalan sejarah atau apapun itu warisan budaya gitu, Indonesia berusaha mengajukan untuk diakui Iya. secara ya Global secara global gitu ya. bahwa itu milik siapa. Karena kalau kita sudah diakui berarti kita punya hak untuk memanfaatkan ini mungkin sebagai satu ya paling utama ya pelestariannya ya, kita bertanggung jawab atas pelestariannya. Kedua, kita juga bertanggung jawab untuk ya mungkin kita bisa memakainya untuk proses kayak komersialisasi dan lain-lain gitu, dan kita punya hak untuk itu. Nah, jadi asal-usul batik itu awalnya dari kerajaan Mataram Mataram. Islam. Yang batik itu diambil dari bahasa Jawa menggambar titik. Iya. Benar nggak? Yes. Dari waktu kerajaan Mataram itu jadi budaya, jadi tradisi yang akhirnya berkembang diserap oleh daerah-daerah lain juga, dan masing-masing mereka punya cerita dan filosofi dari setiap gambar yang mereka bikinlah di batik itu. Nah, terus di tanggal 2 Oktober 2009 akhirnya diresmikan oleh UNESCO bahwa batik adalah warisan dari Indonesia. Gitu asal muasalnya. Kalau misalnya kalian ada informasi tambahan mengenai batik, boleh tulis di kolom komentar. Atau misalnya kalian mau ada informasi yang tadi saya tanyakan ke Mas ini tentang tokoh-tokoh penemu batik, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.